Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 55 luar biasa. Segera hubungi polisi dan minta petugas pemadam kebakaran datang dan membantu menanganinya. Maryam membuat keputusan yang tidak berdaya. Tidak, ini terlalu merepotkan, Henry berkata dengan lembut dari samping. Henry pada dasarnya memahami semua yang terjadi di hadapannya, dan dia juga tahu siapa yang menyebabkan masalah. Sudut mulutnya terangkat sedikit, dan dia berkata dalam hatinya, "Orang yang tidak tahu malu, tunggu sampai aku berurusan denganmu." Dia mengulurkan tangan kanannya, dengan ibu jari di atas, jari telunjuk dan jari tengah di bawah, dan meraih rantai besi. Kekuatan internalnya menyatu di jari-jarinya, dan ketiga jari itu mengerahkan kekuatan pada saat yang bersamaan. Klik, terdengar. Henry mencubit rantai besi setebal ibu jarinya dan mematahkannya. Karyawan yang jauh tidak melihatnya, dan karyawan yang dekat pun tercengang. Bahkan ada yang mengucek mata karena mengira mereka salah melihatnya. Ini, bagaimana mungkin? Maryam dan Lenny memandang Henry. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka lebih luar biasa daripada para master dalam novel seni bela diri. Henry melepas rantai besi dan mendorongnya dengan tangannya. Pintu, yang awalnya perlu menggesekkan kartu dan memiliki gaya magnet yang kuat, dibuka seolah-olah tidak terkunci. Karyawan yang penasaran di belakangnya menutup pintu dan menemukan bahwa pintu itu tidak dapat dibuka sama sekali. Mereka memandang Henry dengan lebih kagum. Henry datang ke pintu ruang keamanan dan menemukan bahwa pintunya juga dikunci dan ditutup serta dilas. Dia melakukan hal yang sama, menurunkan kunci pintu lagi, menekan tombol, dan pintu perlahan terbuka, dan orang serta kendaraan berdatangan ke dalam perusahaan. Urutan tindakan ini wajar dan wajar baginya. Tetapi di mata para karyawan, mereka semua benar-benar tercengang. Tuhan, ya Tuhan. Sialan, sangat keji menggunakan cara seperti itu. Maryam memasuki kantor dan segera menamparkan meja dan menjadi marah. Maryam, sekarang bukan waktunya untuk marah. Kamu harus menghubungi perusahaan keamanan King Yun sesegera mungkin untuk mengetahui apa maksudnya. Lenny membujuk dari samping. Meskipun Maryam marah, dia juga tahu bahwa masalah keamanan harus segera diselesaikan. Dia menemukan nomor telepon He Ziwa, wakil ketua perusahaan keamanan King Yun, dan menghubungi nomor telepon tersebut. Direktur Maryam, kamu meneleponku pagi-pagi sekali. Bagaimana kamu merindukanku? Maryam hampir melontarkan makian karena marah. Dia nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Direktur He, saya tidak mengerti mengapa orang-orang dari perusahaan keamanan King Yun Anda pergi tanpa menyapa. Apa yang terjadi?" He Ziwa di ujung telepon berkata dengan cahaya dingin di matanya, "Direktur Maryam, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya pura-pura bingung? Pacarmu memukul dan memarahi penjaga keamanan kami. Biarkan saja dan membayar sejumlah kecil biaya pengobatan. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar bahwa ini tentang uang, Maryam menghela nafas lega dan merasa sedikit lega. "Direktur He,
Karena ini masalah biaya pengobatan, beritahu saya nomornya. Saya akan memberikannya kepada Anda dan Anda dapat mengirimkan keamanannya kembali. Setelah mendengar ini, Heziwa mencibir dalam hatinya. Direktur Maryam, apakah menurut Anda perusahaan keamanan King Yun kami kekurangan uang? Mungkin kami akan setuju jika Anda membayar kompensasi terlebih dahulu. Sekarang, tidak mungkin, kecuali Anda mengeluarkan Henry dari perusahaan. Heziwa sangat bersemangat ketika memikirkan janji Wang Guoqing bahwa setelah Henry diusir, dia akan mengambil alih sebagai ketua dan memberikan 15% saham perusahaan keamanan King Yun. Direktur He, kondisi ini sulit untuk disetujui. Apakah menurut Anda ada solusi lain? Maryam bertanya dengan amarah yang tertahan. Cara lain, ya, jika Anda menikah dengan tuan muda kami Bai, saya akan segera mengirim penjaga keamanan ke sana, dan layanannya akan gratis. Setelah Heziwa selesai berbicara, dia diam-diam memuji dirinya sendiri di dalam hatinya mengerjakan. Mendengar kata-kata ini, memikirkan perilaku kotor Bayu, dan memikirkan rasa malu yang berulang kali dialami perusahaan keamanan King Yun, Maryam menjadi marah. Direktur He, jika Anda melanggar kontrak seperti ini, saya akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak saya. Heziwa marah saat mendengar Maryam mengancamnya. Maryam, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan menunggu, dan aku dapat memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di kota Bandung yang akan bekerja sebagai penjaga keamanan untuk perusahaanmu. Kecuali kamu dan Henry bekerja sebagai penjaga keamanan setiap hari, jadilah berhati-hatilah karena perusahaanmu akan tutup dalam beberapa hari. Setelah Heziwa selesai berbicara, dia menutup telepon. Ancaman, berani mengancam dirinya sendiri. Jangan lihat siapa Anda. Jangan pikirkan latar belakang perusahaan keamanan King Yun. Maryam melihat layar ponselnya yang perlahan meredup, merasa tidak bisa berkata-kata dan malu. Apa yang dikatakan Heziwa adalah kenyataan. Seluruh industri perusahaan keamanan di kota Bandung pada dasarnya dimonopoli oleh mereka, dan beberapa sisanya juga memiliki sahamnya. Namun, dalam hal ini, perusahaan keamanan King Yun terutama mengincar Henry, tetapi dia tidak dapat dipecat, bukan hanya karena masalah hubungannya, tetapi juga karena orang tersebut selalu dapat memberikan kejutan pada dirinya sendiri. Yang satu adalah orang yang tidak bisa ditinggalkan, dan yang lainnya adalah masalah yang harus diselesaikan, yang membuat Maryam berada dalam dilema. Untuk sesaat, dia juga merasa khawatir. Henry, ikutlah ke kantor bersamaku, Maryam berteriak dengan wajah dingin. Henry tidak mengatakan apapun dan mengikuti dengan patuh. Meskipun karyawan lain di perusahaan tidak mengetahui hubungan keduanya, memikirkan dominasi Henry di perusahaan 2 hari ini, mereka semua mengerti mengapa Maryam memikirkannya dan meneleponnya. Ini adalah pertama kalinya Henry memasuki kantor Maryam. Kantor itu dibagi menjadi 2 ruangan, di dalam dan di luar. Ruang luar adalah kantor sekretaris wanita, dan ruang dalam adalah kantor Maryam. Saat memasuki ruangan, perabotannya tidak mewah. Selain 1 set meja dan kursi, yang ada hanyalah sofa. Bahkan tidak sebagus kantor Wang Huai.
Satu-satunya perbedaan adalah ruangan itu dipenuhi dengan aroma mawar yang samar-samar, yang merupakan keunikannya aroma Maryam. Henry memasuki ruangan dan langsung duduk di sofa, terlihat sangat tenang dan kalem. Maryam melihat bahwa Henry sama sekali tidak mengkhawatirkannya, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Saat dia hendak berbicara, pintu terbuka dan Lenny masuk. "Direktur Maryam, bagaimana kita harus menangani masalah ini sekarang?" Sebagai orang ketiga di perusahaan dan sahabat Maryam, dia tidak bisa melihat lelucon yang sama ketika Wang Guoqing mengundurkan diri, jadi dia langsung datang. Meskipun dia sedikit terkejut melihat Henry di dalam rumah, dia mengabaikannya. Adapun Henry, dia sangat menyebalkan. Rasa sakit akibat menjatuhkannya kemarin belum juga sembuh, jadi dia mengabaikannya. Ketika Maryam mendengar nama Lenny, dia tahu bahwa dia tidak mengetahui hubungan antara Henry dan dia. Dan dia terlalu senang untuk tidak mengetahuinya. "Manajer Leng, bisakah Anda menghubungi perusahaan keamanan lain sekarang?" Sikap He Ziwa di telepon barusan sangat buruk. Diperkirakan akan sulit untuk bekerja sama lagi dengan mereka. Lenny menggelengkan kepalanya. Dia mengenal kota Bandung lebih baik dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang distribusi kekuasaan. Seluruh industri keamanan adalah milik keluarga Bai, dan perusahaan keamanan kecil lainnya juga memiliki sahamnya. Tidak ada yang berani datang. Apa maksud He Ziwa? Bab 56 perusahaan diserang. Dia ingin kita memecat Henry dan memintaku menikahi Bayu. Di depan sahabatnya, Maryam tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Syarat pertama layak, tapi syarat kedua hanyalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Lenny melirik Henry dan berharap dia bisa segera dipecat. Meskipun Henry telah membaca majalah tersebut, dia memikirkan solusi di dalam hatinya, dan bahkan membuat rencana untuk menjadi penjaga keamanan sendiri. Namun, ketika mendengar Lenny setuju untuk mengusirnya, ada kemarahan di hatinya. "Sial, aku baru saja menabrakmu dan tidak menyentuhmu. Apakah pantas membencimu seperti ini?" Ketika Maryam mendengar bahwa Lenny setuju untuk memecat Henry, hatinya menegang. Dia menduga kedua orang itu mungkin memiliki masalah. Dia memandang Lenny, ekspresinya tidak berubah. Dia masih sedingin es dan tanpa emosi apapun. Melihat Henry, saya menemukan bahwa dia tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Namun, saat dia melihat majalah di tangannya, Maryam langsung menjadi gelisah. "Henry!" teriak Maryam keras. Majalah di tangan Henry kebetulan terbuka ke halaman pakaian dalam. Matanya bersinar, dan wajahnya hampir bersentuhan. Mendengar teriakan itu, dia sepertinya terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Maryam dengan ekspresi bingung. Maryam hendak berbicara, tetapi Henry berbicara lebih dulu. "Menurutku set celana dalam ini sangat cocok untukmu. Lihat warna dan bahannya. Pasti akan membuatmu semakin seksi dan cantik saat membelinya." Henry langsung mengatakan sesuatu yang hampir membuat Maryam muntah darah. Mesum, Lenny mencibir dari samping. Mata Maryam mengamati meja, jelas mencari sesuatu yang bisa mengalahkan Henry dengan keras.
Sial, kamu tidak peduli dengan kesulitanku dan memintaku membeli pakaian dalam dari majalah untuk dipakai. Ah, tolong, jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari dalam gedung. Henry meletakkan majalah itu, berdiri dengan cepat, cahaya dingin melintas di matanya, dan bergegas keluar pintu dalam sekejap, meninggalkan Mariam dan Lenny. Dia baru saja memegang majalah itu tanpa membacanya. Dia mendengar percakapan antara Mariam dan Heziwa, dan hatinya sudah marah. Adapun meminta Mariam membeli pakaian dalam barusan, itu semua adalah upaya yang disengaja untuk mengatur emosinya. Sekarang, teriakan di bawah ini pastilah apa yang diancam Heziwa di telepon telah menjadi kenyataan. Kamu berani sekali menyerang perusahaan ya, irama mencari kematian. Henry tidak naik lift dan langsung berlari menuruni tangga. Bahkan sebelum dia turun, dia mendengar teriakan wanita di meja depan dan suara barang pecah, dan amarahnya terus meningkat. Haha, karyawan Kili Group semuanya pengecut. Tidak ada yang berani keluar. Hari ini kami akan menghajar karyawan perusahaan dari lantai 1 hingga lantai atas. Seorang pria bertubuh keren berteriak. Saudara Bao bijaksana dan perkasa. Dia segera menerima pujian dari beberapa gangster lainnya. Henry baru saja tiba di bawah ketika dia mendengar kata-kata arogan dari pembuat onar. Di lobi, resepsionis dipukuli hingga wajahnya berlumuran darah. Dia meringkuk di sudut sambil memegangi kepala dan menangis. 6 pria bertopeng dengan stoking hitam di kepala mereka sedang melambaikan tongkat dan bersiap untuk naik ke atas. Dan mereka berhadapan langsung dengannya. Melihat ke-6 orang itu, dia mencibir dalam hati dan ingin mengetahui detailnya. Dia sengaja berpura-pura takut dan mundur 2 langkah. Haha, Kakak Bao, lihat, ada seseorang di grup Kili yang tidak takut mati dan berani turun untuk mengurus sesuatu. Apalagi dia juga laki-laki. Bao dan berkata, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Saudara Bao tertawa dengan rasa jijik yang sama. Maju selangkah, menunjuk ke arah Henry dan berkata, Nak, jika kamu di sini untuk mengurus semuanya, maka aku akan membiarkanmu berbaring di sini. Jika kamu keluar dan lewat, maka kamu akan biarkan aku menamparmu 4 kali, masuk ke bawah selangkanganku, dan aku akan melepaskanmu. Melihat bahwa Henry adalah orang pertama yang turun dari grup Kili sejauh ini, saudara Bao jelas ingin membangun otoritasnya. Aku berlari karena penasaran ketika mendengar teriakan itu. Bolehkah aku berbalik dan kembali ke atas? Henry terlihat sangat gugup, matanya penuh ketakutan. Cih, benarkah grup Kili memiliki yin yang kuat dan yang lemah? Dan pria itu sangat tidak kompeten, kata gangster di sebelahnya yang baru saja berbicara. Saya pasti sudah lama ditindas oleh perempuan. Mereka mungkin produk KW. Mata saudara Bao dipenuhi dengan senyuman bangga. Meskipun stokingnya menutupinya, Henry masih bisa melihat dengan jelas. Sudahkah kamu memikirkannya? Jika tidak, aku akan membuatkan keputusan untukmu. Saudara Bao menjabat tongkat di tangannya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aku sudah memikirkannya. Henry mundur selangkah.
Awalnya kukira itu adalah pahlawan yang berlari untuk menyelamatkan keindahan. Tapi ternyata itu adalah bintil-bintil, kata seorang gangster muda sambil berjalan ke depan sambil memegang tongkat tinggi-tinggi di tangannya. Berhenti, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Henry tiba-tiba menghentikannya. Ada apa? Saudara Bao ingin mengejutkan seluruh perusahaan, jadi dia ingin mendengarnya. Ya, bisakah Anda mengizinkan saya membawa resepsionis ke atas? Henry berkata dengan kilatan bercanda di matanya. Keenam orang itu hampir muntah darah. Kamu bajingan, beraninya kamu menggoda kami. Gangster kecil yang mendekat mengangkat tongkatnya dan menghancurkan rodanya. Maryam dan Lenny, yang kebetulan turun dan tiba, melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan sehingga mereka segera berteriak, "Berhenti!" Gangster kecil itu ketakutan ketika mendengar suara dingin mereka berhenti, dan dia benar-benar berhenti. Kedua wanita itu mendatangi Henry dengan wajah muram dan kemarahan di wajah mereka. Henry baru saja turun dari lantai 9 ke lantai pertama dalam waktu kurang dari 15 detik, jadi dia tiba setengah hari lebih awal. Maryam dan Lenny sudah cukup cepat, tetapi mereka masih jauh lebih lambat. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membuat masalah di grup Kili kami? Maryam bertanya dengan marah dengan suara tegas. Anda tidak perlu mengkhawatirkan siapapun. Kami di sini untuk menghajar orang-orang di grup Kili Anda, kata saudara Bao dengan nada nakal. Kamu sombong sekali. Aku sudah menelepon polisi. Dengan Henry di sisinya, dia percaya diri. Tapi dia bertanya-tanya, mengapa orang ini menjadi begitu pengecut hari ini? Panggil polisi. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia sebenarnya mengatakan panggil polisi. Saudara Bao sepertinya telah mendengar lelucon terbesar, dan suaranya penuh dengan penghinaan. Maryam menjadi gila karena kesombongan mereka. Dia menoleh untuk melihat Henry dan berteriak, "Apakah kamu bodoh? Pergi dan pukul mereka." Henry memandang Maryam. Sungguh buruk jika seorang wanita menjadi gila. Ketika saudara Bao mendengar bahwa Maryam meminta Henry untuk memukul mereka hingga habis, dia juga marah. Dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Henry dan mengutuk, "Kamu bajingan. Kamu tidak punya pilihan sekarang. Saya akan mengalahkanmu di sini." Pertengkaran Maryam di lantai bawah membuat para karyawan di gedung waspada, dan beberapa karyawan yang berani telah berlari dan berdiri di belakang mereka. Saya hanya tidak tahu apakah saya sedang menonton kesenangan atau sorak-sorai. Bersambung.